Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Nah, begitu ya. Setiap hari kita harus semangat untuk belajar. Anakku sekalian, coba dicek dulu kerapiannya. Coba kebersihan dilihat kanan kiri, depan belakang, bawah. Ya, sudah rapi. Ya, ruangan kelas juga sudah bagus ya. Kerapian. Nah, jangan ada yang baju keluar. Ayo dimasukkan semua. Nah, oke, siap? Bersiap. Hap. Nah, oke. Anak-anakku sekalian, kita absen dulu ya. Ali Romadhoni, masuk tidak? Oh ya, masuk. Alim Rois, mana Alim Rois? Enggak masuk lagi. Wah, ini kemana ya Pak? Maaf, Mas Alim Rois ini di mana ini? Mas Iswanto di mana ini? Teman dekatnya? Sunat, Pak. Sunat, oh sunat. Harusnya pakai surat izin ya. Nanti anak-anakku sekalian, kalau kalian ada kepentingan, tetap harus bawa surat izin ya. Pasti Bapak izin ya. Iswanto masuk. Sekalian, kita mulai berdoa terlebih dahulu sebelum belajar ya. Silakan Ketua Kelas, Mas Adim untuk memimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Islam Muhammadin ya Rasulullah Rabbi zidni ilma warzuqni Rabbi shrahli. Lanjut. Kemarin kita tanggal merah ya, memperingati hari lahirnya Pancasila. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu nasional Pancasila. Ya. Ayo dipimpin lagi, Mas Adim. Garuda Pancasila. Ayo maju. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita terbiasakan membaca Al-Quran terlebih dahulu ya. Kali ini kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Terima kasih Mas Adim, silahkan kembali ke tempat. Anak-anakku sekalian, motivasi hari ini, kalian biasanya Pak kata-kata begitu kan ya. Kata-kata hari ini, lelah dalam belajar itu biasa, tetapi jangan menyerah dalam belajar. Orang yang tidak punya cita-cita ya, bagaikan burung tanpa sayap. Maka kalian harus punya cita-cita, punya keinginan. Agar apa? Agar kalian bisa menjelajahi dunia ini. Ya, bisa menjadi orang yang hebat nantinya. Siap anak-anak sekalian? Harus siap. Nah, coba sebelumnya kita bawa mau tanya. Siapa ini? Siapa? Presiden. Presiden. Wah, Jokowi pintar. Presiden Republik Indonesia. Siapa yang cita-citanya jadi pemimpin? Ayo. Cita-citanya jadi pemimpin siapa? Tunjuk jari. Wah, bagus. Ya mau, Pak. Jadi pemimpin? Ya, yang mau saja cita-citanya. Ya, Mas Adi bagus mau jadi pemimpin. Mbak Lulu juga bagus mau jadi pemimpin. Ya. Itu Mas Marianto juga bagus mau jadi pemimpin. Ya, ini pemimpin. Lagi.
Ayo, ini gambar siapa? Ada yang tahu siapa? Saya mau, Pak. Ya. Siapa Mas Jadi Marianto? tentara, Pak. Tentara. Bagus cita-citanya ya jadi tentara. Ya harus kuat. Fisiknya harus bagus itu ya. Harus siap. Nah, itu Mas Purwanto itu juga itu ayahnya tentara itu. Kamu juga harus jadi tentara juga nanti kalau bisa ya, fisiknya yang kuat, makannya yang bergizi-bergizi ya. Nanti akan jadi seorang TNI gitu. Nah, yang ketiga ini siapa? Siapa yang tahu? Ayo. Hakim. Hakim ya, harus punya sifat bijaksana. Harus punya sikap yang adil begitu ya. Nah, siapa yang mau jadi hakim? Bagus ini punya kebijaksanaan. Ketiga contoh tadi, ya, gambaran tadi, ya, sebenarnya ada di benak sunan-sunan. Salah satunya adalah Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati ternyata. Ya, jadi pemimpin, ya jadi seorang hakim, jadi seorang tentara, jadi raja. Ayo, siapa yang mau tahu siapa yang jadi raja di sini? Siapa yang sunan yang jadi pemimpin? Sunan yang jadi hakim, sunan yang jadi tentara, pandai berperang, ya kan? Bijaksana, pandai mengatur siasat. Kemudian pandai juga memberikan petuah. Selain mereka, beliau ini menjadi pemimpin, beliau tetap mendakwahkan Islam. Ya, mau tahu siapa? Ya. Mari kita lanjutkan. Kompetensi dasarnya adalah memahami kisah teladan Wali Songo, menceritakan kisah teladan Wali Songo. Nah, setelah melalui proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu menerangkan keteladanan Sunan Giri dengan benar. Bisa menemukan strategi Sunan Giri, kemudian mampu menerangkan keteladanan Sunan Kudus, kemudian menemukan strategi Sunan Kudus, kemudian siswa mampu menerangkan keteladanan Sunan Gunung Jati, dan siswa dapat menemukan strategi Sunan Gunung Jati dalam berdakwah secara benar, secara tepat. Ya. Anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak akan membagi kelompok, ya. Nah, ini kelompok Giri dipimpin oleh Mas Adim, ya. Kelompok Giri dipimpin oleh Mas Adim. Kelompok Kudus dipimpin oleh Mbak Lukluil Maknun. Nah, beserta para jajarannya, gitu ya. Kelompok Gunung Jati ini dipimpin oleh Mas Warno beserta jajarannya. Ini sudah Bapak pilih, ya kan? Sudah bagus. Nah, jadi sudah tepat ini. Nanti kelompok Giri, kelompok Kudus, dan apa yang harus kalian kerjakan nanti? Yang harus kalian kerjakan, yang pertama adalah harus mengamati materi. Mengamati materi. Apa ada video, ada penjelasan dari guru, ya, diamati. Bapak yang mau menjelaskan nanti Nah, ini nanti menemukannya ya di sini, mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data informasi di sini. Jadi ada buku, ya, ada buku nanti dibaca. Kemudian nanti Bapak Alim akan menampilkan sebuah video pembelajaran, ya. Kemudian ada kotak ilmu, pohon literasi. Nah, ada di sana. Dilihat, sudah Bapak siapkan, ya, dilihat di sana. Kemudian nanti Pak Alim akan menjelaskan materi, ya. Setelah itu kalian juga ada nih di sebelah kiri Pak Alim sana, ya. Ada kotak ilmu. Wah, di sana banyak ilmu yang harus kalian cari. Nah, akan menemukan nanti. Nanti akan soal-soal yang akan pertanyaan jawaban itu akan ditemukan di sana. Kalian harus mencari nanti ya. Bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelompok masing-masing tadi, ya. Ada
Pak Adi, Mas Adi juga ya ambil ini lembar kerjanya untuk kelompok. Nah, diambil satu ya, dibagikan kelompoknya. Nah, itu ada nanti amati video, petunjuknya ada itu nanti dibaca. Ya. Nanti kemudian kalian bisa menulis jawaban kalian di sini, hasil diskusinya. Tulis di situ, kemudian nanti terakhir menulis kesimpulan dari pembelajaran Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Bapak mau menayangkan sebuah video dan juga materi. Kalian harus mengamati apa? Sikap para wali dengan masyarakat bagaimana, hubungan masyarakat dengan para wali bagaimana, pendekatan para wali dengan masyarakat bagaimana, dan strateginya apa. Ya, kalian harus benar-benar melihat, mengamati, menganalisa. Banyak ya. Yang penting-penting dicatat. Oh ini catat begitu. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat video singkat. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa Wali Songo merupakan sebuah dewan yang beranggotakan 9 wali. Pak Alim. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Ya, lahir di Kabupaten Banyuwangi, dimakamkan di Sunan Giri, anak dari Sunan Kidul. Ya, setelah itu Sunan Ampel menyuruh beliau untuk kembali ke Tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian membuat dia menjadi ulama di usia 25 tahun. Ini adalah salah satu cucu Prabu Siliwangi. Salah satu cucu Prabu Siliwangi. Jadi keturunan raja begitu ya. Terus kemudian keahlian yang dimiliki banyak sekali seperti dalam hal keagamaan, ilmu politik, raja yang kesaktiannya memuslimkan ribuan prajurit karena Sunan Gunung Jati juga pandai berperang melawan 101 prajurit luar biasa. Nah, jadi menghormati sapi. Nah, ketika waktu itu sapi ketika waktu Idul Adha tidak boleh menyembelih sapi di kudus sana. Sapi digantikan kerbau karena menghormati orang Hindu. Terus kemudian mengubah ritual mitoni slametan yang dulunya makanan itu dipersembahkan kepada patung ataupun candi ataupun batu-batu yang lain, tetapi diubah ya niatnya yaitu bersedekah. Nah ini ada gambar yang kedua ini. Tanya Pak. Ya, silakan. Silakan. Ya Pak, Mas Warno ya, silakan. Pak. Mas Warno silakan. Oh, Tanya, saya Pak. dulu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Guru. Mohon maaf Pak Guru. Kenapa sih para sunan itu dalam berdakwah mereka lebih suka pakai kesenian, Pak Guru? Yang bisa menarik minat dari masyarakat. Waktunya mengumpulkan data. Nah, sekarang silakan kalian di sana, di pojokan sana ada kotak ilmu, cari. Kemudian di depan ini kalian ada pohon literasi, cari. Baca pertanyaannya, apa yang kalian butuhkan, cari. Di buku siswa juga ada, ya kan? Dicari. Nah, ada di sana. Investigasi mana yang tepat, mana yang pas. Nah, ayo ketuanya mengkoordinir, ya. Bagus. Lanjut. Itu yang sana jangan bermain sendiri. Ayo temannya dibantu itu, ketuanya juga. Kumpulkan semuanya. Ayo semuanya diskusi. Nah, setelah dapat diskusikan. Bagus. Nah, begitu diskusi ya ditulis ada begitu. Nah, sudah ditulis semua. Nah, kemudian sekarang presentasi. Nah, presentasi sekarang silahkan.
Ya, kelompok lain juga bagus sekali. Ya, tanggapannya silakan menanggapi. Bagus penampilannya ketiga kelompok. Oke, bagus. Ya, terima kasih. Ya, oke. Sekarang Bapak akan membagi evaluasi sekarang ya, lembar kerja. Nah, ini silakan dikerjakan. Nah, sudah selesai semua? Baik, dikumpulkan. Nah, ini nilainya sudah bagus semua. Ini tapi Mas Purwanto ini harus sering-sering belajar ya. Ada beberapa yang kurang tepat ini. Nah, nanti saya kasih remedial. Nah, kita simpulkan bersama ya anak-anakku sekalian. Oke, kesimpulannya apa tadi? Kalau keteladanan yang dapat kita ambil dari sejarah hidup Sunan Giri, kita harus menjadi seorang muslim yang bukan hanya menguasai ilmu agama. Oke, baik sekalian anakku. Sekarang PR ya, mengerjakan tugas di rumah. Dalam kolom di situ ada, di Bapak persiapkan, di buku juga kalian ada. Itu insya Allah aku bisa. Nah, di dalam buku tes kemudian nanti. Nah, aktivitas selanjutnya apa? Penilaian akhir tahun. Jadi kalian belajar di rumah yang giat. Nah, anakku sekalian, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, dia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka giatlah belajar, maka kalian akan bisa meraih segalanya yang kalian inginkan. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, demikian anak-anakku sekalian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga mendapatkan berkah, manfaat, ilmu barokah dunia akhirat. Kita tutup dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.